Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang menciptakan ekuitas merek. Saya Ari Pamecetan, NPM 543, dan teman saya Iwayan Pranayoga, NPM 550, dan Igede Agus Arsana Putra, NPM 662, akan memulai presentasi tentang menciptakan ekuitas merek. Merek. Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa yang lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Peran merek. Merek mengidentifikasikan sumber atau pembuatan produk dan memungkinkan konsumen, bisa individual atau organisasi, untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrik atau distributor tertentu. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung pada bagaimana pemerekan tersebut. Merek belajar tentang merek. Mereka belajar tentang merek melalui pengalaman masa lalu dengan produk tersebut dan program pemasarannya. Menemukan merek mana yang memuaskan kebutuhan mereka dan mana yang tidak. Kemampuan merek untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko adalah sesuatu yang sangat berharga. Ruang lingkup penetapan merek. Meskipun perusahaan memberikan momentum untuk menciptakan merek melalui program pemasaran dan kegiatan lain di ujung-ujungnya merek berdiam di dalam pikiran konsumen. Merek adalah entitas perseptual yang berakar dari realitas, tetapi mencerminkan persepsi dan kebiasaan konsumen. Penetapan merek adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antar produk. Pemasaran harus mengajarkan tentang siapa produk itu kepada konsumen dan dengan memberikan namanya dan elemen merek lain untuk mengidentifikasi produk. Begitu pula dengan apa yang dilakukan produk dan mengapa konsumen harus memperhatikan. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa, pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Prinsip dari model ekuitas merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang memiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dalam hal harga. Kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus,
merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan seperti yang dilakukan Volvo, keamanan, Hallmark, perhatian, dan Harley-Davidson petualangan. Ketiga, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapat yang lebih besar. Karena itu, tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Ekuitas merek sebagai jembatan mereka pikirkan dan rasakan tentang merek. Kemana dan bagaimana mereka pikir merek itu seharusnya dipersepsikan dan berkenan atau tidak akan segala bentuk tindakan atau program pemasaran. Janji merek adalah visi pemasaran tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Pada akhirnya, nilai dan prospek masa depan merek sebenarnya terletak pada konsumen. Pengetahuan mereka tentang merek dan kemungkinan respon mereka terhadap kegiatan pemasaran sebagai hasil dari pengetahuan ini, memahami pengetahuan merek konsumen, semua hal yang berhubungan dengan merek yang bersangkutan dalam pikiran konsumen. Sangat penting karena merupakan dasar ekuitas merek. Model ekuitas merek. Yang pertama ada brands. Konsultan riset pemasaran Millward Brown dan WPP mengembangkan model kekuatan merek brands, di mana pada intinya terdapat piramid brand dynamic. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Yang kedua, model Eker. David Eker memandang ekuitas merek sebagai kesadaran merek atau brand awareness, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Menurut Eker, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan janji merek kepada pelanggan, sebuah citra merek yang asosional. Yang ketiga, model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Pertama, memastikan teridentifikasi merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Yang kedua, memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. Yang ketiga, mendapatkan respon pelanggan yang tepat dalam hubungannya dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Dan yang terakhir, mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Membangun ekuitas merek. Pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran, ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek seperti nama merek, URL atau website, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Jika anggaran perusahaan terbatas, perusahaan harus yakin bahwa kemasan yang menarik dan produk yang inovatif dapat bekerja lebih keras untuk mengekspresikan positioning merek. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Dan yang ketiga,
asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan berbagai entitas lain seperti orang, tempat, ataupun barang. Memilih elemen merek. Elemen merek atau brand elemen adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Pemasar harus memilih elemen merek yang membangun ekuitas merek sebanyak mungkin. Uji kemampuan pembangunan merek dari elemen-elemen ini adalah apa yang dipikirkan atau dirasakan konsumen terhadap merek jika hanya elemen merek yang mereka ketahui. Elemen merek yang memberikan kontribusi positif pada ekuitas merek, misalnya memperlihatkan asosiasi atau respon nilai tertentu. Kriteria pemilihan elemen merek. Ada 6 kriteria. Yang pertama dapat diingat. Seberapa mudah elemen merek itu diingat atau dikenal, apakah berlaku dalam pembelian maupun konsumsi. Nama-nama pendek seperti Tide, Crest, dan Pups adalah elemen merek yang mudah diingat. Yang kedua berarti. Apakah elemen merek itu kredibel dan mengidentifikasikan kategori yang berhubungan dengannya? Apakah elemen merek itu menyiratkan sesuatu tentang bahan produk atau tipe orang yang mungkin menggunakan merek tersebut? Yang ketiga dapat disukai. Seberapa menarik estetika elemen merek? Apakah elemen merek itu dapat disukai secara visual, secara verbal, maupun cara lainnya? Yang keempat dapat ditransfer. Apakah elemen merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda? Apakah elemen merek itu menambah ekuitas merek melintasi batas geografis dan segmen pasar? Meskipun pada awalnya merupakan penjualan buku online, Amazon.com cukup cerdik untuk tidak menyebut dirinya sendiri Books Are Us. Amazon terkenal sebagai sungai terbesar di dunia, dan nama itu menyiratkan berbagai macam barang yang dapat dikirimkannya. Itu menjadi satu gambaran penting tentang beragam produk yang kini dijual oleh perusahaan tersebut. Yang kelima dapat disesuaikan. Seberapa mudah elemen merek itu disesuaikan dan diperbaharui. Dan yang keenam dapat dilindungi. Seberapa mudah elemen merek itu dapat dilindungi secara hukum. Seberapa mudah elemen merek dapat dilindungi secara kompetitif. Membangun elemen merek. Elemen merek dapat memainkan sejumlah peranan pembangunan merek. Jika konsumen tidak memeriksa banyak informasi dalam mengambil keputusan produk mereka, elemen merek seharusnya mudah dikenali dan diingat serta bersifat deskriptif dan persuasif. Keramahan dan daya tarik elemen merek juga dapat memainkan peranan penting dalam kesadaran dan asosiasi yang mengarah pada ekuitas merek, seperti nama merek dan semboyan, merupakan sarana yang sangat efisien untuk membangun ekuitas merek. Merancang kegiatan pemasaran holistik. Pemasaran holistik menekankan 3 tema baru yang penting dalam merancang program pemasaran pembangunan merek. Pertama ada personalisasi, yang kedua integrasi, dan yang ketiga internalisasi. Personalisasi. Pemasaran personalisasi adalah tentang memastikan merek dan pemasarannya serelevan mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan. Ini dapat menjadi sebuah tantangan mengingat tak ada 2 pelanggan yang identik. Yang kedua integrasi. Pemasaran integrasi atau integrated marketing adalah tentang membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Yang ketiga, internalisasi. Penetapan merek internal atau internal branding adalah kegiatan dari proses yang membantu memberi informasi dan menginspirasi karyawan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada mengangkat asosiasi sekunder. Jadi cara ketiga atau terakhir untuk membangun suatu ekuitas merek sebenarnya adalah meminjamnya. Maksudnya adalah menciptakan ekuitas merek dengan menghubungkan merek tersebut ke informasi lain dalam ingatan yang memperlihatkan arti bagi seorang konsumen. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber, yaitu seperti perusahaan itu sendiri melalui strategi penerapan merek, dengan negara lain atau wilayah geografis lain melalui identifikasi asal produk, dan dengan saluran distribusi yaitu melalui strategi saluran. Begitu pula dengan merek lain, yaitu melalui bahan atau pemerekan bersama, karakter melalui lisensi, juru bicara melalui pensponsoran, acara olahraga atau budaya yaitu melalui kegiatan sponsor, atau beberapa sumber pihak ketiga lain, yaitu melalui penghargaan atau ulasan. Selanjutnya, mengukur ekuitas merek. Nah, karena kekuatan merek ini terletak pada pikiran konsumen dan cara seorang konsumen mengubah cara merek ini mengubah pemikiran konsumen terhadap pemasaran, ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek, yaitu yang pertama audit, yang kedua penilaian merek. Untuk audit merek atau brand audit adalah sederet prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitasnya. Nah, yang kedua itu penilaian merek. Pemasar harus membedakan ekuitas merek dengan penilaian merek, yaitu brand valuation, yaitu pekerjaan memperkirakan nilai keuangan total dari merek tersebut. Selanjutnya, mengelola ekuitas merek. Nah, pengelolaan merek yang efektif yaitu membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. Audit merek atau brand auditing adalah sederet prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek tersebut, yaitu selain itu mengungkap sumber ekuitas mereknya dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penguatan merek. Penguatan merek ini ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal yang pertama, produk apa yang dipresentasikan oleh merek, apa manfaat inti yang diberikan, dan kebutuhan apa yang dipenuhi. Dan juga yang kedua, bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, di mana asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik harus berada pada pikiran konsumen tersebut. Yang kedua, perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek. Nah, seringkali pertama yang harus dilakukan dalam revitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai sebagai langkah awal. Apakah asosiasi positif kehilangan kekuatan atau keunikannya? Bahkan, apakah asosiasi negatif mulai dikait-kaitkan dengan merek? Lalu putuskan apakah kita akan mempertahankan positioning yang sama atau menciptakan positioning baru, dan jika demikian positioning baru yang mana? Selanjutnya, merencanakan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek atau branding strategi, perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara menerapkan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting. Ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, perusahaan punya 3 pilihan utama, yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Selanjutnya, lini merek atau brand line. Ya, ini terdiri dari semua produk, yaitu produk asli dan juga perluasan lini dan kategori. Ini dijual dalam merek tertentu. Bauran merek atau pilihan merek atau brand mix
adalah kumpulan semua lini merek yang disediakan penjual tertentu kepada pembeli. Sekarang banyak perusahaan yang memperkenalkan varian bermerek, yaitu lini merek khusus yang disediakan untuk pengecer atau saluran distribusi tertentu. Varian bermerek ini merupakan hasil dari tekanan pengecer kepada konsumen untuk menyediakan penawaran yang berbeda. Kemudian ada produk berlisensi atau licensed product. Adalah produk yang nama mereknya telah dilisensikan kepada produsen lain yang benar-benar membuat produk. Korporasi melakukan pemberian lisensi untuk mendorong nama dan citra perusahaan merek di sejumlah besar produk. Keputusan penetapan merek, jadi ada 4 strategi umum yang dalam menetapkan merek. Yang pertama nama individual, kedua nama keluarga atau selimut, yang ketiga nama keluarga terpisah atau semua produk, yang keempat nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Jadi keunggulan perluasan merek ini dapat memfasilitasi penerimaan produk baru, memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan, yaitu kekurangan perluasan merek pada sisi buruknya, perluasan lini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Karakteristik sukses pemasar harus memutuskan setiap potensi perluasan merek berdasarkan seberapa efektif perluasan merek tersebut mengangkat ekuitas merek lama dari merek induk, dan juga pada gilirannya seberapa efektif perluasan merek ini berkontribusi terhadap ekuitas merek induk. Kemudian ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan merupakan konsep pelengkap untuk ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dari nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk sebuah merek. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Ari. Oh, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab di grup. Terima kasih.